Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pembelajaran jarak jauh untuk hari ini. Nah, sebelum kita mulai dengan pembelajaran jarak jauh ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, sekarang kita akan mulai di pembelajarannya untuk tema 6, subtema 1, aku dan cita-citaku. Muatan pembelajaran IPA materi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Sebelumnya, simak video berikut ya. Hai teman pintar, hari ini Pipo, Lula, dan Bol berlibur ke kampung halaman Nenek Oce. Kira-kira gimana tingkah dan keseruan mereka ya? Wah, lihat, ada kucing. Ini kucing peliharaan nenek ya? Iya, Bol. Namanya Moka. Lucu banget namanya. Hai Moka. Lihat deh, ada anak-anak kucingnya juga. Lucu-lucu ya? Iya ya, mirip banget lagi sama ibunya. Iya, Bol. Namanya juga anaknya. Tapi jangan salah loh. Ada hewan yang induk dan anaknya sangat berbeda bentuk tubuhnya. Contohnya, katak. Aku tahu. Itu yang namanya metamorfosis kan? Iya, bener banget, Bol. Metamorfosis adalah daur hidup hewan yang mengalami perubahan bentuk. Jenis hewan yang umumnya mengalami fase metamorfosis ini adalah golongan amfibia dan serangga. Namun, tidak semua hewan mengalami fase metamorfosis. Sebagian besar hewan seperti golongan mamalia, unggas, reptilia, dan ikan tidak mengalami perubahan bentuk selama fase pertumbuhannya, atau disebut dengan ametamorfosis. Tapi, mengalami metamorfosis atau enggak, setiap makhluk hidup akan mengalami fase pertumbuhan dari lahir. Lalu, bertumbuh dewasa dan kembali menghasilkan keturunan. Fase pertumbuhan berulang-ulang yang dilalui makhluk hidup dinamakan daur hidup. Lula, Pipo, Bol, kalian lagi ngapain? Ayo sini. Wah, iya. Oke, Nek. Nah, ayam adalah contoh hewan yang gak mengalami metamorfosis. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Induk ayam mengerami telurnya kira-kira 21 hari sebelum menetas menjadi anak ayam. Loh, tapi kok kelihatannya beda ya anak ayam sama ibu ayam? Itu gak termasuk metamorfosis ya? Wah, pertanyaan bagus, Bol. Walau anak ayam menetas dengan bulu-bulu yang halus, seiring pertumbuhannya, bulu-bulu halus itu menjadi bulu-bulu seperti induknya. Perubahan bulu ini tidak termasuk dalam fase metamorfosis, karena bentuk anak ayam sudah sama seperti induknya saat menetas. Daur hidup ayam akan berlanjut setelah dewasa. Wah, asik, makan! Nyam, 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 nyam. Hahaha. Bol, kalau soal makanan paling cepat ya. Makasih ya, Nek, udah dimasakin. Sama-sama, Pipo. Ayo dimakan selagi hangat. Selamat makan. Wah, ada kupu-kupu di topimu, Bol. Hah, mana? Ya, dia terbang. Kupu-kupu itu hewan yang mengalami metamorfosis kan ya? Iya, bener banget, Bol. Ngomong-ngomong tentang metamorfosis, kalian tahu nggak kalau ada dua jenis metamorfosis, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Apa tuh bedanya, Nek? Metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Hewan yang bermetamorfosis sempurna mengalami tahap pupa atau kepompong. Contohnya kupu-kupu tadi. Nah, siapa yang tahu apa aja 4 fase metamorfosis kupu-kupu? Aku tahu. Telur, ulat, kepompong, kupu-kupu. Betul, telur menetas menjadi larva atau ulat. Ulat memakan dedaunan sampai tubuhnya menjadi besar.
Setelah beberapa waktu, ulat akan menjadi kepompong atau pupa yang menggantung di tumbuhan. Nah, selama masa diam ini loh, Bol, tubuh ulat berubah menjadi kupu-kupu. Kemudian, kupu-kupu akan keluar dari kepompong dan memulai daur hidup kembali. Kalau hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna, berarti hewan itu tidak mengalami fase kepompong ya, Nek? Iya, Pipo. Contoh hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna adalah kecoa dan belalang. Ah, aku inget. Satu hewan lagi yang mengalami metamorfosis, katak. Oh iya, Daur hidup katak dimulai dari telur yang berada di air. Telur menetas menjadi kecebong atau berudu. Kecebong hidup dan tumbuh di dalam air serta bernafas menggunakan insang. Kemudian akan tumbuh sepasang kaki belakang yang disusul dengan kaki depan sehingga menyerupai katak dengan ekor. Ekor katak akan semakin mengerut dan menjadi katak dewasa yang bernafas dengan paru-paru dan kulit. wow, ternyata banyak ya hewan di sekitar kita yang mengalami metamorfosis. Keren banget. Iya. Loh, kok ayam kita udah tinggal dikit? Hehehe. Maaf ya teman-teman, habisnya aku lapar. Hahaha. Gak apa-apa, Bol. Ayo, semua makan yang banyak. Nanti nenek masakin lagi buat kalian. Yeay, asik. Asik. Kalau gitu, aku makan lagi ya ayamnya. Nyum 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 nyum. Enak. Setelah tadi kita memperhatikan video tentang daur hidup, sekarang kamu mendengarkan penjelasan ibu mengenai pertumbuhan dan perkembangan hewan. Nah, perhatikan gambar beberapa hewan peliharaan berikut. Gambar yang pertama adalah gambar induk kucing dengan beberapa anak kucing. Gambar yang kedua adalah induk ayam dengan beberapa anak ayam. Gambar yang ketiga adalah induk kambing dengan beberapa anak kambing. Kira-kira apakah tiap hewan mengalami daur hidup yang sama? Ayo, siapa yang bisa jawab? Dengarkan penjelasan ibu mengenai daur hidup hewan. Sebelumnya, kamu harus tahu dulu apa itu daur hidup. Daur hidup adalah fase pertumbuhan berulang-ulang yang dilalui oleh suatu makhluk hidup mulai dari lahir hingga tumbuh dewasa dan kembali menghasilkan keturunan. Setiap hewan memiliki daur hidup yang berbeda-beda. Hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam daur hidupnya berarti mengalami metamorfosis. Sebaliknya, hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk dalam daur hidupnya berarti tidak mengalami metamorfosis atau bisa disebut dengan ametamorfosis. Jenis hewan yang mengalami metamorfosis antara lain jenis hewan amfibi dan serangga. Sedangkan jenis hewan yang tidak mengalami metamorfosis antara lain adalah mamalia, unggas, reptil, dan ikan. Metamorfosis terbagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama metamorfosis sempurna, yang kedua metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna mengalami 4 tahap dalam daur hidupnya, yaitu telur, larva, pupa, dan dewasa. Kemudian metamorfosis tidak sempurna tidak mengalami tahap larva dan pupa. Metamorfosis sempurna disebut juga dengan holometabola dan metamorfosis tidak sempurna disebut juga hemimemetabola. Nah, sekarang kamu perhatikan tentang daur hidup ayam. Ayam adalah contoh hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Telur tersebut lalu menetas menjadi anak ayam, kemudian menjadi ayam dewasa, dan kembali menjadi induk ayam. Perubahan ini bukan merupakan metamorfosis. Nah, kita akan amati daur hidup kupu-kupu dan belalang berikut. Perhatikan baik-baik kedua gambar tersebut. Menurut kalian, apakah terdapat perbedaan dari kedua gambar tersebut? Ibu akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah daur hidup belalang terlebih dahulu.
Belalang merupakan salah satu serangga yang mengalami metamorfosis yang berkembang biak dengan cara bertelur. Metamorfosis yang terjadi pada belalang itu terjadi dalam 3 tahapan. Tersebut adalah dimulai dengan telur, kemudian berkembang menjadi nimfa, lalu kemudian berkembang menjadi belalang dewasa. Proses metamorfosis belalang diawali dengan tahap telur. Belalang betina umumnya bisa menghasilkan 10 hingga 300 telur. Telur tersebut diletakkan betina di beberapa tempat, seperti di dedaunan, batang tanaman, hingga di dalam tanah. Telur tersebut menetas menjadi nimfa atau bayi belalang putih. Bayi belalang putih tersebut memiliki sayap dengan bentuk seperti belalang dewasa. Nimfa kemudian mengalami pergantian kulit selama 4 kali, sehingga menjadi belalang muda dan akhirnya menjadi belalang dewasa yang bersayap. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang daur hidup kupu-kupu. Dengarkan baik-baik. Kupu-kupu juga merupakan salah satu serangga yang mengalami metamorfosis. Proses metamorfosisnya mengalami 4 tahapan, berbeda dengan belalang yang mengalami 3 tahapan. Tahap yang pertama, kupu-kupu akan bertelur, telur berubah menjadi ulat, ulat berubah menjadi kepompong, lalu menjadi kupu-kupu dewasa kembali. Telur kupu-kupu biasanya menempel di permukaan daun. Telur menetas menjadi ulat atau biasa kita sebut dengan larva. Larva ini berkembang dalam 4 tahapan. Larva instar 1, larva instar 2, larva instar 3, dan larva instar 4. Larva atau ulat tersebut memakan daun selama beberapa hari. Lamanya 15 hingga 20 hari. Lalu ulat tersebut akan berhenti makan dan berkembang menjadi pupa atau biasa kita sebut kepompong. Nah, pupa atau kepompong inilah yang biasanya menggantung di ranting atau daun-daunan. Masa kepompong akan berlangsung berhari-hari. Kepompong merupakan masa istirahat ulat atau larva supaya bisa menghasilkan sayap yang sempurna. Setelah itu, kupu-kupu akan keluar dari kepompong atau pupa tersebut dan terbang menjadi kupu-kupu dewasa. Demikian penjelasan mengenai daur hidup, metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna hewan. Terima kasih yang sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.